Gimana? Ada yang mau Oke, ditanyakan tentang mungkin? tentang Daud, Bang. Oke, Daud, ya. Ya, itu Daud pengertiannya itu raja atau nabi atau dua-duanya gitu, Bang. Raja dengan nabi gitu. Iya, oke. Jadi ada ayat yang mengatakan Daud adalah raja, ada juga ayat yang mengatakan Daud adalah nabi. Nah, jadi kita memang ngambil keduanya ya. Jadi ya memang dia adalah raja dan dia sekaligus adalah nabi karena di dalam mulut bibirnya Tuhan taruh nubuatan-nubuatan mesianik Oh, iya. gitu. Nah, Ya, ada yang Daud sebenarnya mau ditanyakan? Lanjut disebut lah Erben, Daud silakan. sebagai nabi itu dalam kisah Rasul itu. Ya, di dalam Tapi kisah Rasul. nabi untuk Daud itu bukan sebagai jabatan ya, tapi lebih Mm-mm. kepada kasih karunia yang memberikan dia untuk contoh menuliskan kitab Mazmur. Mm-mm. Itu salah satu, makanya ada Mazmur Daud. Baru Tuhan juga berjumpa dengan Daud, berbicara kepada Daud. Dan Daud juga menyampaikan firman Tuhan. Tapi jabatannya bukan ya, jabatannya secara ini raja. Oh, iya. Jadi nabi itu kan artinya kan pemberita kebenaran, penyampai kebenaran. Walaupun nabi itu bisa artinya secara spesifik orang yang dipilih secara khusus untuk berbicara atas nama Tuhan. Bisa. Hmm. Iya. Oke, terus ini, Bang. Tentang nama dari Bapa dan Putra ini dikenal dengan gelar atau bagaimana, Bang, penjelasannya? Nama dari Oke. Bapa. Ya, Ya Bapa silakan dengan Bro Jack. Putra. Itu Gak apa-apa, gelar lanjut atau deh. bagaimana? Lanjut. Lanjut aja Bro. Oke, jadi gini. eh di dalam perjanjian lama, itu Tuhan menggunakan nama itu Yod-Heh-Wav-Heh, YHWH. Dari 4 huruf tetragramaton ya. eh Yod itu kalau dalam apa piktograf awal. Jadi gini, Musa menulis kitab Taurat kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi itu menggunakan huruf-huruf piktograf. Ya, piktograf itu mirip sama tulisan-tulisan di Mesir, piktogramnya Mesir. Ya. Jadi kemudian nanti turun ya, ketika masuk ke Samuel nanti ada perubahan huruf namanya huruf Paleo Hebrew. Nah, kemudian nanti ke sini ada menggunakan Hebrew yang Aramaik kemudian modern ya. Nah, Yod-Heh-Wav-He itu dari 4 huruf. Yod itu artinya tangan, He itu orang manusia berdiri ya, menghirup nafas ke atas. Kemudian Waw itu pasak ya, pasak semacam pasak tenda gitu ya. Kemudian He lagi, Yod-Heh-Wav-He, He itu orang ini. Nah, ketika kita bedah lagi atau kita apa ya? Kita cari akarnya, nah itu dari huruf hayah. Nah, pernah dengar hayat kan? Hayat. Pasti pernah dengar ya. Hayati misalnya gitu. Hayat itu apa? Hidup gitu ya. Nah, hayat itu hidup. Nah, kemudian ketika kita bedah lagi itu dari 2 huruf he. He itu gambarnya ya orang lagi melihat dari kejauhan, melihat di jauh nun jauh di sana, kemudian mengangkat kedua tangan dan menghirup nafas kayak kayak apa ya? Gitu loh. Nah, artinya apa? Dia yang bernafas, dia hidup. Nah, makanya Yotevave itu dimaknai sebagai dia yang ada. Nah, ketika kita bicara Yotevave, dia yang ada ini sebenarnya gimana ya? Bukan satu nama ya. Sekarang misalnya Le Erben, namanya adalah Erben, ya kan? Nah, kalau kalau ketika kita tanya Tuhan di dalam Israel, siapa namanya? Ya, aku adalah aku. Apakah itu suatu nama? Gitu kan? Apakah itu misalnya namamu siapa? Jack. Jack siapa? Jack Cita. Oke. Lah kalau di Tuhan ketika kita tanya, Tuhan siapakah namamu? Aku adalah aku. Jadi Tuhan mengatakan akulah yang ada. Aku yang ada. Nah, ini yang membedakan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti kalau ada aku yang ada, berarti ada aku yang sebenarnya nggak ada. Artinya eksistensi Tuhan kita itu muncul dari namanya. Bahwa dia beneran ada. Dia tidak bisa diragukan eksistensinya. Nah, di dalam keluaran
Tuhan mengatakan seperti ini kepada Musa. Musa, aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham dengan sebutan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, Yotevave, aku belum menyatakan diriku. Apakah sebelumnya Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yotevave? Sudah. Tetapi apa? Ini berkenaan dengan karya penyelamatan yang akan dilakukan Tuhan melalui Musa dengan apa? Dengan kuasa-kuasa yang begitu dahsyat yang memang menunjukkan bahwa dia benar-benar ada. Makanya dikatakan dengan namaku Tuhan Yotivove ya, aku belum menyatakan diriku. Nah, ini kemudian merujuk bagaimana mujizat pertama, ular menjadi tongkat menjadi ular, tangannya Musa menjadi kusta, kena kusta putih. Kemudian ketika dibawa ke hadapan Firaun, kita bisa bayangin ya, kalau seseorang mau apa namanya, seseorang mau ngajak berantem nih, saya mau datang ke tempatnya siapa nih? Oh, ada SMA mana nih? SMA mana? Aku mau datangin, gitu. Kan dia kan nggak datengin sendiri kan, dia pasti bawa bawa satu rombongan besar gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini yang didatangi Musa, bayangin ya, yang didatangin Musa itu suatu bangsa yang peradabannya besar, suatu bangsa yang begitu besar, suatu bangsa yang tentaranya begitu kuat, tapi Musa cuma datang 2 orang, bayangin. Ini nantang suatu pemerintahan yang begitu luar biasa megah, dahsyat pada waktu itu. Musa datang, cuman berdua. Nah, Yotevawhe, dia menunjukkan bahwa dia ada, bahwa berapapun jumlahnya, ya Tuhan tetap Tuhan. Mau bawa berapapun. Jadi ada istilah ya, bahkan kayak misalnya Daud berhadapan dengan Goliat. Kamu datang sama saya bawa pedang, bawa lembing. Saya cuma datang bawa nama Tuhan saya. Nah, sama juga yang dilakukan Musa dan Harun pada waktu itu. Dia bawa nama Tuhan yang adalah aku atau aku ada. Yang benar-benar ada. Nah, kemudian dari itu, nah siapakah namanya? Nah, pertanyaan seperti itu. Siapakah namanya? Jelas namanya adalah aku yang ada atau Yotevove. Kemudian ketika ditanya, Yotevove itu Bapa atau Firman atau Roh Kudus? Ya. Nah, itu adalah ketiganya adalah disebut dengan Yotevove. Gitu. Jadi Bapa juga kita sebut Yotevove, kemudian Firman juga kita sebut sebagai Yotevove, Roh Kudus juga kita sebut sebagai Yotevove, karena kita paham Allah kita adalah di dalam satu al-wujud, dalam satu keberadaan Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Itu Suara hilang. ya, suaranya hilang. Halo, halo. Di dalam Allah, halo, halo, halo. Di dalam Allah yang kita sebut sebagai Bapa, itu berdiam Firman dan Rohnya. Nah, Firman itu seperti apa pikirannya, Roh itu seperti hidupnya ya. Sama seperti Bro Paskah ya. Di dalam wujud Bro Paskah ini berdiam pikiran dan berdiam roh Bro. Nah, ketika ditanya itu tadi, siapakah Yotivove? Ya, Bapa Firman Roh adalah Yotivove. Dia yang ada. Oke, gimana jawaban tadi? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau Le Erben mau nambahin? Please, silakan Le Erben. Oke, udah. Jadi YHWH itu bukan nama seperti nama kita dalam KTP ya. Tapi nama itu menunjukkan kepada nama keagungan, nama kebesaran. Karena secara filosofi orang Yahudi, Allah itu tak bisa dibatasi oleh nama. Karena dia hanya satu. Jadi nggak butuh nama dia. Tetapi dia punya nama kebesaran. Sehingga ketika orang Israel membaca kata YHWH, maka mereka baca itu dengan Adonai atau Hasem. Dan saat mereka melihat huruf itu, maka mereka teringat akan kebesaran Allah yang melampaui segala sesuatu. Di situ. Jadi jangan berpikir bahwa nama itu ada KTP-nya Allah, ada stempelnya, ada tanda tangan. Jangan pikir gitu. Bisa dipahami nggak? Lumayan lah Bang. Jadi Nah, itu nama Bapa dengan Putra cuman gelar aja gitu Bang. Ya, Yotivove itu memang
merujuknya kepada nama diri ya. Memang nama diri, merujuknya kepada nama diri atau proper name. Tetapi proper name-nya yang seperti apa memang itu misterion ya. Maksudnya gini, berapa kali kan ketika Manoah kedatangan Malak Adonai ya, kedatangan Malak Adonai. Dia tanya, "Siapakah namamu?" gitu kan. Ditanya, "Siapakah namamu?" Kemudian apa yang dijawab oleh Malak Adonai? "Kenapa kamu bertanya namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Jadi tidak dijawab namanya. Kemudian ketika Yakub Yakub juga bergumul dengan Malak Adonai, kemudian ditanya, "Siapakah namamu?" gitu kan. Dan dia sekali lagi dijawab, "Kenapa kamu tanya namaku? Sebab nama itu ajaib." Jadi nggak dijawab namanya. Tetapi ketika kita bicara masalah proper name, kita sebut Tuhan dengan sebutan Yotivovi. Itu proper name beliau. Gitu. Tapi kalau generic name, kita bisa mengatakan Elohim, kita bisa mengatakan Eloah, Elah, apa namanya? eh, kalau dalam Yunani Theos, Kurios, generic name itu ada banyak ya. Atau kalau dalam bahasa Arab ya Allah gitu. Nah, cuman kalau kita bicara masalah pribadi, ya beda antara Yotewawe dengan yang itu tadi yang saya sebut ya. Tapi kita bisa mengatakan itu karena Islam ada, memang kata Allah di dalam bangsa Arab itu sudah merujuk kepada sesembahan. Jadi bukan merujuk kepada sesembahan yang itu, tetapi ada menunjuk pada sesembahan yang generik Allah di situ. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Bro? Ya, gimana ya Bang ya? Oke, yang tentang pribadinya Bang, itu bedanya kayak Hmm? bagaimana ya? Oh, sama yang mana? Sama yang sebelah atau gimana? Eh, enggak, itu bapak dengan anak gitu kan, putra. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi gini, kenapa disebut anak tunggal gitu ya? Jadi gini, Sang Firman itu disebut sebagai anak tunggal. Kenapa? Ketika dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ayat 2, iya Firman itu ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi begitu Allah ada, dia senantiasa memancarkan, dia senantiasa melahirkan firman-Nya. Nah, saya kasih contoh gini. Bro Paskah, pas lagi tidur, itu pikirannya jalan nggak? Ya, enggak. Jalan sih. Jalan kan? Tetap berpikir kan? Sekarang Ya, Bang. gini, bro diam, mulutnya lagi nggak ngomong. Berpikir nggak? Ya, kalau saya mendengar pasti saya berpikir, Bang. Oke. Dan tidak pernah bro nggak berpikir kan? Bro senantiasa berpikir kan? Iya, Bang. Nah, saya tanya, pikiran bro itu bro atau bukan? Saya, Bang. Itu kan sejatinya dirimu kan? Iya, Bang. Nah, bro bisa lihat nih, dirimu itu ada berapa? Bro punya tubuh, punya pikiran. Tubuh bro atau bukan? Ya, tubuh saya sendiri, Bang. Iya, tubuhmu adalah dirimu, ya kan? Ya, Pikiranmu, kamu tadi mengatakan bahwa itu saya. Ya, pikiranmu adalah dirimu, ya kan? Nah, rohmu yang diam di dalam dirimu, yang rohmu, roh manusiawimu, itu dirimu atau bukan? ya saya sendiri, Bang. Oke, yes. Dirimu ada berapa? Satu. Iya, seperti itu, bro. Sama halnya, ketika Allah ada, oh ini Bu Vera ini ya, harus ada ini ya mungkin ya. Oke, siap Bu Vera, salam. Iya, oke, pokoknya kita doain terus. Nah gini, sama seperti ketika kamu ada, kamu kan senantiasa berpikir. Dan pikiranmu adalah kamu. Demikian pula ketika Allah ada, dia senantiasa berpikir dan pikiran Allah, logos Allah, itu adalah Allah. Nah,
Tidak ada yang duluan mana. Begitu Allah ada, dia senantiasa memancarkan atau melahirkan firman-Nya. Gitu ya. Nah, konteks disebut putra itu jadi gini, ketika kita bicara sesuatu yang dilahirkan, ya kan? Itu kan kita sebut sebagai anak. Nah, tetapi karena kita bicara mengenai Bapa itu kan dia tidak tidak mengandung 9 bulan terus melahirkan itu kan. Jadi Bapa melahirkan firman-Nya itu secara metafisis. Karena seorang ayah kan tidak mengandung. Nah, kenapa firman itu disebut sebagai putra? Karena Allah di dalam dirinya dia senantiasa melahirkan pikirannya, senantiasa melahirkan logosnya. Itulah yang kenapa firman itu disebut anak tunggal Allah. Firman ini tidak diciptakan. Kalau pikiran Tuhan itu diciptakan, berarti dari awal Tuhan tidak punya pikiran. Nah, ini adalah doktrin yang diimani oleh Arius. Arius mengatakan ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Itu. Sementara Yohanes 1 ayat 2 dengan tegas menolak itu. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Begitu Allah ada, dia senantiasa berpikir. Dia senantiasa bersama-sama dengan pikirannya. Kayak bro ini. Bro bersama dengan pikiran bro. Dan pikiran bro adalah bro. Pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, pikiran bro adalah bro. Bro senantiasa bersama dengan pikiran bro. Tapi pikiran bro adalah bro. Nah, ini kita sedang bicara mengenai ketritunggalan Allah. Dari mana manusia ini kok bisa tritunggal? Kita lihat dari pattern siapa gitu. Manusia tritunggal dalam al-wujud kita, dalam wujud kita ya. Itu kita memiliki logika dan kita memiliki roh. Saya buka kamera sebentar. Oke. Saya gambar ya. Oke. Ini ya. Di dalam wujud kita, al-wujud ya, Bro Paskah ya, Bro Paskah. Itu Bro memiliki apa? Logos atau firman. Firman. Atau logos atau pikiran. Dan Bro memiliki roh. Ini di dalam wujud. Di dalam wujud punya firman dan punya roh. Nah terus dari mana sebenarnya ini? Ini kan trikotomi manusia atau ketritunggalan manusia. Dari mana pattern ini muncul? Dari ini. Allah yang kita sebut sebagai Bapa, di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Tak ulang ya. Pikiran bro adalah bro, betul kan? Betul. Roh bro adalah bro. Ya kan, betul kan? Ya, Bang. Tubuh bro, wujud bro adalah dirimu. Sama juga. Firman Allah adalah Allah. Roh Allah adalah Allah. Al-wujud Allah, keberadaan Allah yang kita sebut sebagai Bapa, itu adalah Allah. Kalau Allah itu Allah yang tunggal, ya kan? Yang di dalamnya tidak berdiam firman dan rohnya, maka manusia ini kok kayak gini, beda. Berarti ini bukanlah pencipta manusia. Karena manusia diciptakan apa? Segambar dengan Allah. Betul? Kejadian 1 ayat 26. Betul. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, pattern Allah ini benar-benar dibuat. Pattern manusia ini benar-benar dibuat dari gambar Allah. Itulah kenapa ada sebuah cerita Legend of the Jews ya, yang mengatakan seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia ya, Tuhan menciptakan manusia, maka yang terjadi adalah apa? Tuhan menciptakan Adam. Ada cerita dalam Legend of the Jews. Itu para malaikat itu salah menyembah. Mereka berkata berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Raja segala bangsa. Itu kepada siapa? Kepada Adam. Loh kok bisa? Karena Adam benar-benar mirip dibuat dalam citra Allah. Benar-benar persis. Mereka gak bisa bedain.
Nah, gambar Adam ini hancur oleh dosa. Jadi benar-benar dosa itu benar-benar parah, menghancurkan dan benar-benar memisahkan kita dari Allah. Gitu ya. Nah, Allah ini adalah Allah yang Tritunggal tadi. Allah yang Tritunggal, dia menciptakan manusia Tritunggal di dalam gambarnya. Nah, kalau yang ini pasti bukan. Oke ya, got the point. Sekarang kita buka ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, coba perhatikan ulangan 6 ayat 4. Ini kan biasanya orang selalu baca, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Oh, berarti harus Esa nih. Ini konklusi nih. Berarti Tuhan itu Esa. Titik. Mereka lupa. Tuhan, Allah, Tuhan. Nah, di dalam Book of Zohar, dalam buku Zohar ya, dikatakan apa? Lihatlah, ini dari Yahudi Kabbalah, abad kedua. Lihatlah, ada 3 sisi dalam diri Allah, dan ketiganya itu apa? Satu. Oh iya bang, Oke, got the point? paham. Lanjut, ulangan 6 ayat 4, lanjut ke ulangan 6 ayat 5. Nah, ini lebih jos lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan, kenapa, sorry. Ini kenapa tidak dikatakan, dengarlah Israel, Tuhan itu Esa? Kenapa harus 3 kali? Ya, Tuhan, Allah, Tuhan. Gitu ya. Itu tadi saya Ya. terangkan. Nanti bro, coba ya, googling. Kitab Zohar Wikipedia. Nih, Oke bang. di googling. Zohar. Itu dari abad kedua. Oke ya, sekarang kita lanjut. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya enggak? Segenap Bang. jiwa. Dengan segenap apa? Kekuatan. Ini hati ini bicara roh. Jiwa ini bicara logos, pikiranmu ya. Kekuatan ini bicara tubuh, body. Ketiganya ini adalah satu manusia. Oke, setuju? Setuju bang. Ayat 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, langsung bergulir ke ayat 5. Hati, jiwa, kekuatan kita. Kasihlah Tuhanmu dengan hatimu, dengan rohmu ya, dengan jiwamu, dengan logos kita, pikiran kita, dengan kekuatan, ya segenap tubuh kita. Nah ini Tritunggal Allah langsung merujuk kepada Tritunggal manusia. Jadi orang biasanya kan langsung bacanya ini kan. Langsung bacanya ini. Mereka lupa ngebaca ini. Dan ini bukan sumber eksklusif kekristenan. Ini sumber dari Yudaisme abad kedua. Nah memang kita harus memahami ya bagaimana sih ketika kita mau belajar ini kan kita juga harus menyelidiki sebenarnya pada waktu itu apa sih yang dipikirkan. Apa sih yang ada dalam pikiran mereka? Apa sih yang misalnya gini. 30 tahun sebelum Yesus ada namanya Philo. Philo ini menyatakan ada logos adalah theos deuteros, Allah kedua. Oh, ini orang Yahudi loh. Ya maksudnya dia setahu saya convert ya ke Yahudi ya. Dia filsuf Yahudi. Dia menyatakan bahwa logos adalah Allah kedua. Theos deuteros. Bayangin. Kemudian abad pertama ada seorang rabi bernama Rabi Akiva. Rabi Akiva ini mengatakan mengenai binitarian. Bayangin, binitarian. Adanya 2 Allah, binitarian. Nah muridnya yaitu Simon Bar Yochai yang tadi yang mengarang kitab Zohar. Muridnya ini adalah Rabi Simon Bar Yochai. Dia mengatakan apa? Ketiganya adalah satu. Nah jadi sebenarnya yang pada masa Yesus itu seperti apa? Cocok enggak dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Cocok enggak dengan Matius 28 ayat 19? Baptislah mereka dalam nama Bapa,
Putra, Roh Kudus. Putra tadi bicara firman ya, dia senantiasa lahir, maka disebut sebagai putra. Nah, cocok enggak dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dikatakan apa? Ada 3 yang beri kesaksian. Bapa, firman, dan roh. Ketiganya adalah satu. Nah, ternyata keimanan kekristenan itu cocok. Nah, yang sekarang, yang rabbinik, yang udah tahun-tahun ke sini, itu kan mereka nggak terima dengan konsep itu. Tapi padahal pada waktu itu ya memang seperti itu. Jadi kalau kita memiliki pola pikir yang radikal, artinya berakar. Karena ketika kita mempelajari suatu, pola pikirnya harus radikal. Harus benar-benar berakar. Harus mencari kepada sumber-sumber primer ya. Kita cari. Pada waktu itu konsep pemahamannya gimana sih? Nah ternyata ketemu Tritunggal itu ya memang benar. Betul. Gitu. Yes. Oke. Got the point ya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Shalom bro Laskar Kristus. Maaf nih dianggurin nih. Kalau nggak ada yang ditanyain mungkin saya undang teman muslim ya. Tapi tadi teman muslim siapa ya tadi? Saya mau bertanya lagi sih Bang, tapi Oke, ntar silakan. lanjut lagi. Nggak apa-apa, silakan. Ini tentang Yohanes Bang. Ini Yohanes ini murid Tuhan Yesus, Yohanes Betul? Pembaptis kah? Oh, beda. Yohanes Pembaptis Beda. itu dia sekte SNI ya. Dia masuk sekte SNI. Kemudian murid Tuhan Yesus adalah Yohanes Penginjil. Hmm, ada apa? Dengar-dengar katanya itu bukan Yohanes murid Yesus katanya yang tulis katanya. Itu betul atau tidak ya? Gini. Pertanyaan seperti itu pertanyaan yang tidak punya dasar. Kenapa tidak punya dasar? Ingat, dari sejak awal kekristenan ya. Kekristenan itu ada yang namanya suksesi rasuli. Yohanes punya murid namanya si A punya murid namanya si B punya murid namanya si C. Nah, kita ada istilahnya suksesi rasuli. Ya Bang. Kalau tidak salah murid Yohanes bernama siapa lah Erben saya lupa, Polikarpus ya atau Irenaeus ya. Irenaeus kemudian Polikarpus dan lain sebagainya. Jadi ada suksesi rasuli. Jadi orang yang mengatakan itu bukan Yohanes, itu dari dasar-dasar apa? Nah, mereka kadang mengatakan seperti ini. Kenapa tidak dikatakan Yohanes? Loh, di situ sudah jelas dikatakan murid yang dikasihi. Dikasihi itu artinya apa? Yohanan. Kanan itu dikasihi. Yoh itu Yotewawi. Yotewawi mengasihi dia. Yaitu makanya dikatakan murid yang dikasihi. Yohanes selalu menggunakan terminologi murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu merujuk kepada dia, dirinya, sang penulis itu. Nah ini sudah biasa menggunakan kata ganti orang ketiga dalam satu penulisan catatan sejarah ataupun apa namanya pada waktu itu. Itu sudah biasa. Jadi ketika orang menuduh, oh itu bukan Yohanes. Nah eksesnya lagi, itu nggak bisa dipercaya misalnya gitu. Nah Yohanes itu saksi mata. Yang ngomong bahwa itu tidak bisa dipercaya itu saksi mata atau bukan? Kita bawa 2 kaca cermin besar nih. Yang ngomong, oh Yesus itu bla 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 bla. Menurut versi siapa? Kemudian Yohanes mengatakan, oh Yesus itu gini. Kita mau percaya siapa? Yohanes atau orang lain? Kita kan harus merujuk kepada sumber primer kan? Jelas Yohanes adalah sumber primer. Karena dia adalah murid Yesus langsung. Tangan pertama. Seperti itu. Ya Bang. Oke. Terus Bang, tentang Yohanes 1 ayat 1 itu kenapa cuma Yohanes saja yang eh, memperkenalkan diri firman itu? Kenapa nggak Matius juga, Markus gitu? Iya, oke. Jadi gini, masing-masing dari para penulis Injil ini, mereka memiliki satu background.
gitu ya. Nah, Ya. Matius menulis mengenai Yesus, membicarakan mengenai apa? Bahwa Kristus adalah keturunan Daud, bahwa Kristus adalah raja. Nah, Lukas menulis mengenai Yesus bahwa Yesus adalah anak manusia, penekanannya. Nah, kemudian Markus menulis mengenai Yesus bicara bahwa dia adalah hamba. Kenapa? Karena Markus itu tek 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 maksudnya langsung apa tuh sesuai dengan bisnis saja, apa yang diperlukan lebih kepada apa frameworknya kerja gitu ya. Nah, sementara Yohanes Yohanes itu merujuk kepada keilahian Yesus. Jadi Matius tadi bicara masalah bahwa dia adalah raja, raja Mesias. Markus dia adalah hamba. Lukas dia adalah anak manusia. Yohanes bahwa dia adalah ilahi. Oh iya, Bang. Jadi masing-masing memiliki background. Nah, jelas firman Tuhan mengatakan apa? Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saya tadi ulang ya, firman atau logos, logos itu meaningnya apa sih? Logos itu bisa memiliki dua meaning. Yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah pikiran. Ya, logos itu bisa berarti perkataan dan bisa berarti pikiran. Nah, maka kita bisa konstruk ya. Secara saya pribadi, konstruk pribadi saya bisa mengatakan pada mulanya adalah logika Allah. Logika Allah bersama dengan Allah dan logika Allah adalah Allah. Jadi jelas memang logika Allah itu tidak diciptakan. Dia setara dengan Allah. Sama seperti yang setara dengan Bro Pasca adalah pikiran Bro Pasca. Iya, Bang. Makanya di kitab Filipi 2 ya ayat berapa 6, 7, 8 itu ya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah morfe ya. Jadi dari dulu sekarang selamanya tetap Allah ya. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia menambahkan rupa hamba itu atau kemanusiaan itu di dalam natur ilahinya. Menjadi sama dengan manusia, dan kita dengan manusia, dia menjadi sama. Dan kemudian dia taat sampai mati di kayu salib. Nah di kitab 1 Timotius 3 ayat berapa ya? 16 apa ya? Dikatakan seperti ini. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Bentar ya, agunglah rahasia ini 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh dan lain sebagainya. Nah, kata dia di situ menggunakan nomina sakra yang artinya theos. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Allah atau theos tadi ya. Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pada mulai ada firman, firman besar Allah, firman itu adalah Allah, firman itu tidak diciptakan, melainkan dia adalah pencipta. Firman itu ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Maka dia memiliki dwi natur. Nih ya, nah gini. Ini kalau kita bicara kristologi ya, kristologi atas. Nah ini kristologi bawah. Kristologi atas ini bicarakan apa? Keilahian Sang Firman. Ini bicara apa? Kemanusiaan Firman. Kemanusiaan Firman. Nah, di dalam satu pribadi Yesus, dia memiliki dwi natur. Dia sepenuh Allah karena dia adalah Firman. Dan dia apa? Sepenuh manusia karena Firman itu menjadi manusia. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bang. Mengerti. Saya makasih ilmunya, Bang. Banyak bertanya.
bisa ini kan nanti kan saya Ya. di YouTube saya Citos Apologet atau ini juga Layar Band kan punya nih, beliau punya apa tuh eh Airband Channel. Nah itu nanti rekamannya ada di sana. Oh ya, Kalau siap bang. mau diulang kayak gitu. Oh iya. Nah kurang lebih seperti itu. Ya wes bang, izin turun aku. Makasih Oke, wawasannya siap, bang. siap, Ya. siap. Teman-teman ada yang mau naik? Silahkan. Ini ada Bang Paniat nih. Ada BKTFP, ada. Silakan teman-teman, ada yang mau naik? Mungkin dari teman-teman Muslim ada yang mau ditanyakan. Setel lagu Bapak host. Layer band bisa setel lagu nggak? Aduh. Oh, Bakat TV aja, Bakat TV aja. Dia 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 punya lagu nih, banyak lagu dia. Shalom. Shalom, Eh, shalom. aku di lingkungan ini meeting Oh, aku oke, om. oke. Meeting, meeting. Oh, Maka oke. aku di tipping. Gak apa-apa ya Aman, om. aman. Ya, puji Tuhan, shalom, shalom. Aku di tipping aja om. Oke, oke, oke. Wah, ini Bang Budak Angun nih, asik nih. Ada Bang Budak Angun. Ya, silakan Pak Budak Angun. Oh, ini ada dokter ini. Silakan dokter ini. Layer band. Halo Layer band. Makasih Tuhan. Dokter ini sesi santai ya dokter. Ah, Saya sambil ya. makan nih. Saya Saya sambil menyapa makan. dia. Shalom semuanya. Ya, salam dokter. Salam. Kasih Tuhan. Saya sambil makan ini. Oh, saya sambil makan, saya sambil tidur. Dokter Elina kok tertarik dengan apologetik? Kenapa dok? Aku tertarik dengan apologet. Nggak tahu ya, Suaranya kan? kayaknya kecil ya? Kayak suara kecil ya? Bener nggak ya? Bentar, bentar. Lerben, kecil nggak Lerben? Halo, halo, halo. Iya, Nah, aku sih bukan aku sambil makan ya. penafsiran Belum makan dari aku tadi. kenapa aku tertarik dengan apologet ya. Aku memikirkan gini ya. Aku butuh firman Tuhan, aku haus akan firman Tuhan, dan aku pengen terlibat dalam pelayanan. Itu aja sih. Haleluya. Kalau di gereja nggak ada pelajaran apologet ya? Apa? Kalau di gereja nggak ada pelajaran apologet ya dok? Kenapa? Kenapa? Kalau dari gereja Kalau dari gereja kenapa? tidak ada kayak pelajaran apologetika gitu, jarang ya dok ya? Kalau di gereja kan aku jarang aktif. Karena aku sibuk dengan praktek. Kan kalau di online ini kan handphonenya kemana, akunya bisa kemana kan? Betul. Saya juga jarang ikut kegiatan di gereja. Kalau dulu ya sebelum kerja itu aku aktif di gereja, tapi kan sekarang kan lebih banyak kan di kerjaan kan. Shalom, Bro Shema dan Bro Lampai. Bro Halo, Lampai selamat mau malam, tanya nih. Pak. Ya, selamat malam. Bro Lampai, sorry. Sebelumnya, Bro Lampai mau bertanya mengenai kekristenan? Enggak. Cuma Oh, naik jalan-jalan. Oh, oke. Kalau naik, nggak apa-apa, silahkan. Kalau ingin bertanya dengan kekristenan, saya pasti akan mengarahkan di sini ya. Jadi memang fungsi saya sekalian ngajar, saya juga sekalian mengarahkan. Tapi kalau mau santai-santai di sini, monggo, silahkan. Ya, Ngobrol. santai aja, Lanjut, Pak. lanjut dokter. Lanjut dokter. Apa yang mau dilanjutkan? Enggak, maksudnya kan tadi kok bisa tertarik dengan apologet. Halo Bro Sema, gimana kabar ini?
Apa? Sorry, sorry. Ngapak Banyumas. Kalau saya malah bukan dari sini asli kok. Bukan dari Banyumas asli. Iya, malah jadi ngapaknya itu ngapak bawaan ya? Bukan bawaan ya? Iya, ngapak imitasi lah. Mas Sema suaranya kecil kali. Oh iya. Udah jelas belum ya? Iya, suaranya. Okay. Nah, udah, mantap nih. Apa? Ya. Oke. Dokter, lanjut dokter. Tadi kenapa dia dok kok tertarik apologetika? Enggak, maksudnya terus dari situ terus gimana? Nyari sampai ke YouTube gitu atau gimana? Lagi ada tamu kayak ini. Mic-nya ke-mute, Dok. Bro Cita? Ya. Masih makan ya? Gua ada pertanyaan nih. Ya, soal Malak Yahweh ya. Malak Yahweh di Perjanjian Lama. Kalau di terjemahannya itu kan malaikat Tuhan. Nah, cuman dalam beberapa kasus teofani itu kan Malak Yahweh itu sering menunjukkan eksistensinya sebagai Yahweh itu sendiri. Betul. Iya. Nah, betul. Itu gini, kalau aku mengacu pada hipostasisnya, kenapa kok itu nggak masuk dalam bagian dari hipostasis gitu? Maksudnya kenapa dipisahkan gitu? Kenapa dipisahkan dari Trinitas Malak Yahweh ya? Ya dan dan teofani lainnya kayak gitu. Kayak aku ambil contoh ada beberapa golongan yang mengkategorikan Melkisedek itu juga sebagai teofani kan seperti itu. Iya. Tapi aku soal Melkisedek aku belum terlalu dalam ya bro ya, karena literasi soal Melkisedek itu sedikit banget. Sangat minim, iya betul. Betul. Aku pernah nyari soal itu, aduh lumayan. Tapi kalau ketemu Bang Metatron, kayaknya dia punya banyak deh literasi soal itu. Oh iya. Cuman biasanya sih di luar Alkitab sih gitu. Jadi kenapa tadi pertanyaannya Bang? Tadi aku lagi diajak ngobrol. Oh iya. Malak Adonai, Bu. Ini lagi bahas Malak Adonai. Ya. Jadi gini, Bro. Dengan beberapa sekte itu mereka pasti punya tafsir masing-masing ya. Itu yang pertama. Nah, kekristenan gimana? Kekristenan juga punya tafsir. Gitu. Kekristenan punya tafsir. Nah, seperti apa? Seperti apa tafsir kita? Nah, apa ya? Aku cuma pakai salah satu tafsir ya, karena kan kalau tafsir itu liquid ya, banyak banget ya. Tapi yang aku pahami kata teofani itu ya, jadi Malak Adonai itu adalah Kristofani. Bisa disebut sebagai teofani, bisa disebut sebagai Kristofani atau penampakan Kristus pada Perjanjian Lama. Itulah kenapa Yesus bisa berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakmu Abraham telah melihat aku. Nah, ini merujuk kepada pertemuan Kristus dalam perwujudannya sebagai Malak Adonai itu. Karena berkali-kali Malak Adonai itu mengasosiasikan dirinya dengan Allah sendiri, gitu ya. Jadi Malak Adonai itu berkali-kali maka dinamakan kayak misalnya Hagar, maka Malak Adonai itu dinamakan El Roi, Allah yang memperlihatkan diri. Wah,
Kemudian ketika Manoah bertemu dengan Malak Adonai, dia ketakutan sekali. Saya bertemu dengan Tuhan. Kok saya masih hidup gitu loh. Sampai seperti itu. Jadi Malak itu adalah Kristofani atau Teofani atau pra-inkarnasi Kristus dalam perjanjian lama. Ya, aku ambil sederhananya seperti itu aja sih, bro. Oh iya, ya. Ini sih apa namanya? Udah dapet banget sih. Iya. Gini ya, kalau di perjanjian lama kan teofani, perjanjian baru inkarnasi. Esensi teofani dengan inkarnasi kan sebenarnya kan firman, memra, dafar, yang datang dalam sosok malaikat atau manusia. Jadi sebenarnya Tritunggal itu kan Allah, firman, dan rohnya itu yang Tritunggal. Yang bedanya PL dan PB, firman teofani, sedangkan dalam PB, firman inkarnasi. Kalau dalam PL, roh Allah itu mendiami orang-orang tertentu untuk tugas-tugas atau visi tertentu. Tapi kalau dalam perjanjian baru, roh Allah itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Mesias. Itu aja sih perbedaannya. Jadi sebenarnya PL dan PB itu sama-sama Allah Tritunggal. Cuma dalam pewahyuan diri Allah yang berbeda, pewahyuannya berbedanya di mana? PL, roh atau roh Allah itu mendiami atau berkarya pada orang-orang tertentu. Pada waktu-waktu tertentu kalau kita lihat ya. Kalau perjanjian baru, pada semua orang yang percaya kepada Yesus. Pada zaman PL, firman teofani dalam rupa Malak Yahweh. Dalam perjanjian baru, firman hadir dalam sosok manusia Yesus Kristus yang sempurna, yang menjadi puncak dan kegenapan dari seluruh karya Allah. Itu dia. Jadi jelas sekali ya. Mantap. Jadi ya, belajar Alkitab itu tidak jelimet. Yang penting kita mengerti sistematika daripada histori pewahyuan itu. Iya, betul. Cuman itu aja sih kalau apa namanya, berarti kan untuk PB sendiri alasan kenapa sudah tidak adanya Malak Yahweh itu bukan karena tidak ada, tapi karena berinkarnasi. Iya. Itu ya. Jadi Malak Yahweh itu reinkarnasi dia. Jadi bukan lagi, dan itu apa di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, 4 itu. Kalau dulu Allah berbicara kepada kita melalui para malaikat, melalui para nabi, tapi pada jamin hari ini dia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Firman menjadi manusia. Nah itu, jadi terkenapi di situ ya. Iya, mantap. Cuma kan orang tidak mau menerima tentang tentang Yesus sebagai inkarnasi firman. Apalagi kalau sampai dikatakan Yesus lah, aduh susah saya mengatakannya. Iya, kita menyebutnya kita menyebutnya gini ya, LRB ya. Kita menyebutnya kurang selangkah lagi gitu. Jadi, yes, luar biasa mengakui Yesus sebagai manusia, mengakui nabi, mengakui dia sebagai rasul gitu. Utusan, guru. Nggak ada masalah dengan nggak ada masalah. Cuma nggak lengkap. Nah, masalahnya gitu. Masalahnya kan kita ya cuman kurang selangkah lagi tadi. Baru hanya mengakui utusan, tapi utusannya untuk apa nggak dijelaskan. Nabi untuk apa nggak dijelaskan. Itu aja. Kalau mereka bisa menjelaskan utusan yang bagaimana, untuk apa, karyanya apa, jelas. Jadi ibaratnya lah, aku ini utusan. Apa pekerjaanmu? Nggak tahu katanya. Udah pecah lah. Iya toh. Contoh, ibaratnya project kita. Saya ini diutus presiden. Mana kamu? Nggak ada. Terus apa mau kau buat? Nggak ada. Sana kau. Diusir lah. Tapi kalau bisa, saya ini utusan, ini SK-nya, ini tupoksi saya. Udah kerja. Baru. Ini utusan.
Utusannya bagaimana dia? Siapa yang diutus? Untuk apa dia diutus? Apa karyanya sang pengutus? Udah, nggak diterima lah. Jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Iya, Oke, betul. kita mengakui Kristus itu adalah utusan. Yes, kita mengakui itu, dia adalah manusia, betul. Tetapi kekristenan itu tidak memaknai Kristus secara parsial. Gitu ya. Itu yang penting. Kekristenan itu memaknai Kristus sebagai total, final, kesemuanya. Apa? Yang tadi saya bilang ya, kristologi atas dia adalah sepenuhnya firman, kristologi bawah dia adalah sepenuhnya manusia. Nah, orang hanya terima kristologi bawahnya tok. Berarti dia memaknai secara parsial. Nah, dalam logika berpikir itu udah salah. Selamat malam, Bro Mandau Tebas. Malam, Bang. Ya, malam. Jelas, Bang. Agak gemerisik sih, tapi ya lumayan. Mau nanya lain sih, Bang. Bisa nggak, Bang? Oh iya, oke. Salam, Bang. Salam. Tadi udah selesai ya, Bro Sema? Udah lengkap. Oh, siap. Oke, nanti bisa dielaborasi bareng. Halo, gimana? Gimana? Mau nanya ini, Bang. Mau nanya Melkisedek. Kalau Melkisedek itu menurut Abang itu siapa dan kenapa jadi tipologinya Tuhan Yesus? Itu aja sih, Bang. Aku terus terang kalau literasi Melkisedek aku hanya ada sedikit. Mungkin Leerben bisa terangin, tapi aku bisa terangkan sedikit hal ya. Tapi silakan Leerben. Kalau Melkisedek itu kan di Ibrani kan dikatakan kan tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan lahir, dan bagaimana dia mati. Tapi dia sosok manusia. Tapi kehadirannya itu menjadi tipologi dari Kristus Yesus. Kenapa menjadi tipologi? Satu, buktinya keimamatan Yesus adalah keimamatan Melkisedek, bukan keimamatan Harun. Keimamatan Melkisedek tetap dia adalah seorang imam, dan Yesus pun tetap sebagai seorang imam. Keimamatan Yesus itu berlaku di dunia dan di surga. Makanya Yesus di surga sekarang tetap menjadi imam besar agung kita, yang menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga. Ada penjelasannya Romo Daniel, ada itu penjelasannya Bang Nursen, tinggal dilihat. Jadi bukan berarti Melkisedek itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Tidak ada yang tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan lahirnya dan kapan berakhirnya. Dan kalau kita kaitkan dengan Yesus, ya Yesus kalau kelahiran secara ilahi ya kekal, karena dia firman yang kekal. Dan tidak tahu akhir hidupnya karena nggak berakhir. Itu aja lah yang bisa aku jelaskan. Karena itu hanya ada di kitab Kejadian, baru di kitab Mazmur dan kitab Ibrani. Di luar itu datanya nggak kita temukan. Oke, aku mungkin sedikit ya soal Melkisedek. Nah, peraturan imam menurut Melkisedek. Nah, ini yang penting. Oke. Ya. Jadi peraturan imam menurut Melkisedek. Nah, ini ada penting ya. Jadi Lewi itu pada waktu itu kan masih dalam perut Abraham. Dia belum ada. Tetapi Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Nah, Melkisedek ini adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Kemudian seperti dikutip oleh kitab Ibrani ya, engkau adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, kita tahu Tuhan berasal dari suku Yehuda. Nah, tentang suku Yehuda itu kan tidak ada seperti imam gitu kan, tidak ada kan. Tetapi karena imam itu berasal dari suku Lewi. Nah, tetapi Yesus disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena dia bukan berasal dari Lewi, tapi dia berasal dari suku Yehuda. Sebenarnya kalau dirunut-runut ada darah Lewinya juga ya, Leerben? Siapa? Yesus itu kalau tidak salah dari nenek Bunda Maria itu ada salah satu suami atau istrinya itu yang Lewi kalau salah.
Aku mungkin bisa dikoreksi ya nanti, minta tolong. Tapi kalau keimamatan Yesus itu kan berdasarkan perjanjian Melkisedek, makanya Ya, betul. Melkisedek menjadi nabi sebelum ada keimamatan Lewi. Jadi keimamatan Yesus itu berdasarkan perjanjian Melkisedek, bukan perjanjian Harun. Bahkan Melkisedek itu kan imam Allah yang maha tinggi. Dan itu cocok digenapi oleh Yesus. Karena Yesus kan imam yang maha tinggi juga. Karena dia imamatnya di bumi dan di surga. Dan itu lebih tinggi dari keimamatan Lewi ya, Le? Ya jauh. Jauh, karena Abraham pun Lewi mempersembahkan kepada dia, kepada Abraham mempersembahkan loh kepada Melkisedek. Karena kalau keimamatan Lewi itu kan, itu baratnya contoh mempersembahkan korban pagi dan petang di misbar korban bakaran untuk bangsa Israel. Baru mempersembahkan korban Imam Harun 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Sedangkan Yesus kan 1 kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Jadi makanya keimamatan Yesus itu adalah keimamatan berdasarkan perjanjian Melkisedek itu, bukan berdasarkan perjanjian Harun. Jadi imam ini Bang, maaf. Jadi kalau imam ini ada 2 ya, maksudnya sebelum imam dari keturunan Lewi, jauh sebelumnya itu sudah ada imam gitu ya, dari itu Imam Melkisedek gitu ya. Jadi gini, imam itu sebenarnya kan gini ya. Imam itu kan lebih kepada bagaimana dia membangun relasi kepada Allah, itu imam. Karena imam itu wakil manusia kepada Allah. Orang yang berbicara kepada Allah atas kepentingan manusia, untuk kepentingan manusia itu. Contoh, sebenarnya kalau berbicara keimaman itu pun sudah adanya sejak di zaman Habil. Karena Habil kan sudah mempersembahkan kurban. Dia sudah menjadi imam bagi dirinya dan keluarganya. Di zaman Nuh juga mempersembahkan kurban. Nuh itu menjadi imam bagi dirinya dengan Allah. Di zaman Ayub juga mempersembahkan kurban loh. Ketika anaknya melakukan pesta, Ayub itu mempersembahkan kurban. Betul. Untuk memohon pengampunan dari Allah. Dia imam. Baru di zaman Abraham juga mempersembahkan kurban. Dia menjadi imam. Di zaman Musa lebih jelas, sudah terstruktur. Yaitu keturunan Lewi. Yaitu Imam Besar Harun. Yang kemudian diteruskan oleh siapa itu? Eliezer ya? Apa Pinehas? Bukan, Eliezer. Kan 3 orang. Bukan, 3 orang yang dewasa yang keluar dari Mesir. Masuk ke tanah Kanaan. Salah satu itu imam. Yang menggantikan Imam Harun. Cuman itu jarang disebutkan itu. Jadi di situ. Jadi keimamatan di dalam Alkitab itu bukan memimpin sholat. Bukan. Tapi menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Berkaitan dengan pengampunan dosa, memohonkan berkat. Iya. Jadi bukan memimpin sholat. Kalau pemimpin sholat imam itu hanya di Muslim. Kalau di Yahudi itu berbicara tentang pengantara manusia dengan Allah untuk korban. Betul Bro Jack kan? Iya, betul. Itu kan Ibrani itu kan dikatakan ini ya, ditulis itu bahwa Yesus itu diangkat dijadikan imam itu karena berdasarkan peraturan Melkisedek. Iya, perjanjian Melkisedek, peraturan Melkisedek. Nah, itu peraturan Melkisedeknya itu apa Bang? Ya peraturan Allah. Bukan berasal dari Lewi, dari Lewi. Kan Yesus berasal dari suku Yehuda. Oh, gitu maksudnya. Iya. Jadi belajar Alkitab itu keren. Cuman ada tadi Ibu Yuni ngomong, bingung aku katanya. Wajar bingung karena baca Quran gak akan nyambung dengan itu. Tapi kalau Ibu Yuni baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu minimal 5 kali baru paham. Kalau nggak baca Alkitab nggak bisa paham. Lerben, ini kayaknya penting loh kalau diterangkan soal keimamatan yang dilakukan Kristus dengan mempersembahkan dirinya itu, Lerben. Itu coba Lerben diterangkan, itu bagus banget itu. Jadi kalau keimamatan itu makanya saya bilang tadi kan sudah dirunutkan. Imamat itu berbicara kurban yang dipersembahkan sebagai sarana kalau di PL ya, menantikan pengharapan akan Mesias sebagai penebus. Itu makna kurban itu.
Makanya mulai dari Habil itu sudah mempersembahkan kurban mereka semuanya. Dan Yesus mempersembahkan kurban itu darahnya sendiri. Dia adalah imamnya sendiri. Dia adalah kurbannya sendiri. Maka di dalam Yesus seluruh keimamatan sudah sempurna. Di dalam Yesus seluruh hukum kurban sudah sempurna. Amin. Semua janji-janji Allah dalam PL itu sempurna dalam Yesus. Maka setelah Yesus, tidak ada lagi yang perlu disempurnakan. Orang dia udah sempurna. Tidak mungkin dong Yesus yang sudah sempurna. Secara karya, secara pribadi, secara semuanya sempurna sudah dikerjakan. Tiba-tiba ada orang yang tak sempurna mengatakan menyempurnakan. Kan lucu. Bagaimana mungkin yang sempurna disempurnakan yang berdosa? Kan gak nyambung. Kan di situ. Jadi di situ. Jadi Yesus itu menjadi imam besar agung. Darahnya. Maka dikatakan di Ibrani kan. Dia mempersembahkan darahnya sendiri. Di Petrus juga ada itu. Satu kali untuk selama-lamanya. Untuk semua manusia. Sepanjang masa. Kalau imam besar Harun. Dia lakukan itu setiap tahun. Untuk bangsa Israel. Dan itu tetap dalam rangka penantian. Kepada Mesias yang sesungguhnya. Yang menderita dan menyelamatkan mereka. Itu yang saya bisa pahami secara ringkasnya. Bang, makasih Bang. Satu lagi Bang, boleh Bang? Iya, silakan. Iya. Ini agak ini agak apa ya? Agak filsafat Bang, maksudnya pemikiran sendiri lah. Bro, sebentar Bro Manda, tolong pertanyaannya dicatat dulu, sebentar. Pertanyaannya dicatat ya. Halo, ini ada yang mau saya naikkan soalnya. Bro Sema, boleh izin turun sebentar ya Bro Sema? Oke. Oke, ini ada Bunda kirim permintaan dong. Saya nggak bisa tarik nih dari bawah nih, dari atas nih. Thank you Bro Sema. Bunda Saif, silakan kalau mau naik. Oke. Oh, dalam iman Kristen ada ajaran puasa enggak? Oke. Ada Ibu, Ada. kalau singkat saja ada Ibu, betul. Oke. Siap Bunda. Tapi Oke. jawab aja bro, supaya jelas. Oh ya. Ajaran puasa itu kan ada di Yesaya itu. Nah, kemarin saya sudah pernah jelaskan sama orang itu. Tapi esensi dari puasa itu bukan tentang berhenti makan, tidak minum, bukan. Tetapi puasa itu berbicara membangun relasi yang erat dengan Allah melalui ibadah yang di dalamnya ada pujian, ada doa syafaat, ada doa ucapan syukur, ada penyembahan, dan ada perenungan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan juga di dalamnya ada evaluasi diri. Diri kita semakin kita evaluasi di hadapan Tuhan. Jadi karena kita begitu seriusnya, begitu sungguh-sungguhnya, kita melakukan semuanya itu, maka kita mampu mengesampingkan tentang hal makan dan minum. Jadi fokus kita bukan tentang makan dan minum, tapi fokus kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita. Kalau di Katolik itu ada puasa 40 hari menjelang Paskah biasanya. Nah di situ Katolik. Ya, Katolik kalau dan saya Ortodok ya. berpuasa ketika hati saya. Iya, kalau saya berpuasa kapanpun saya saya terbeban, ada pergumulan, ada kerinduan, saya puasa. Dan puasanya 24 jam. Jadi makan hanya 1 kali. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh puasa itu kalau kita puasa marah-marah. Ibaratnya orang nggak boleh makan di depan kita. Nggak boleh begini, nggak boleh. Biarkan orang lain melakukan aktivitasnya, justru kita sibuk dengan Tuhan. Kita sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan perkara-perkara rohani. Itu esensinya yang bisa saya sampaikan ya. Tata caranya itu setiap gereja punya cara berpuasa. Ada yang puasa dikasih renungan, dikasih ini. Pokoknya selama puasa itu ya fokus kita adalah tentang Tuhan. Oke, itu aja. Sebentar ya Manda, disimpan pertanyaannya tadi, tolong dicatat sebentar. Dokter Herlina, saya kasih kesempatan untuk menjelaskan sedikit. Silakan monggo. Aku mungkin sedikit tambah lagi dari Bang Eben. Kalau kita tuh berpuasa itu hati.
hati kita niatkan tujuannya untuk apa. Terus juga kita tuh kalau memang mau puasa, betul tadi kata-kata Bang Iben harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan benar-benar waktu kita tuh buat Tuhan. Kalau kita pribadi ya seperti itu. Dan itu juga kita nggak sembarangan, oh hari gue mau puasa nih, puasanya cuma dibuat main-main. Enggak, kita memang diniatkan. Itu aja sih kalau dariku. Mungkin yang lain boleh tambahin? Siap, thank you. Iya, siap. Oke, Bungkus. mungkin kita fokus ke Mandau Tebas ya. Tadi udah dijawab. Oke, silakan Dek Mandau. Ada yang mau diperjelas lagi? Ini ucok tebas ada juga ucok tebas. Ini ada Mandau Gini, tebas. Bang. Mau nanya ini kan Adam ini kan Adam. Suaranya dan kecil, Hawa Bro. Oh, kecil. Iya. Suaramu minoritas. Ini kan Adam dan Hawa kan jatuh ke dalam dosa kan setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Ya. Nah, ini kenapa ya? Aku menanyakan ini waktu penyelamatannya itu kenapa nggak secepatnya aja gitu setelah Adam mungkin punya anak Kain dan Habel. Kenapa Tuhan tidak langsung pada waktu yang dekat aja langsung penyelamatannya itu, Bang? Ini ada filsafat Bang, kenapa, Bang? Oke. Aku dulu jawab ya, Lerben. Jadi gini, kalau dalam istilah Jawa itu ada istilahnya Sabdo Pandito Ratu. Jadi begitu sudah diucapkan itu nggak bisa ditarik gitu loh, nggak bisa ditarik begitu saja. Bahkan di dalam zaman di dalam kitab Esther ya, kitab Esther ada seorang Raja Ahasiweros. Dia mengatakan dia memiliki peraturan bahwa semua aturan itu nggak bisa ditarik seperti itu. Jadi suatu kerajaan itu berkuasa dilihat dari bagaimana kerajaan itu aturan itu benar-benar dipikirkan matang sehingga tidak bisa ditarik lagi. Nah, dia bahkan memberikan janji kepada Esther, sampai separuh kerajaanku kukasih aja aku bisa. Dan itu tidak bisa ditarik. Peraturan dari suatu kerajaan, yaitu berarti kerajaan itu powerful ya. Nah, sama juga di hadapan Allah, Allah itu juga punya peraturan yang nggak bisa ditarik. Yang berhubungan dengan sifatnya, dirinya, keberadaan dirinya. Nah, sekarang gini, Tuhan mengatakan, pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Nah, itu sudah perkataan Tuhan dan itu sudah keluar dari Tuhan dan itu pasti terjadi, gitu kan? Jadi ketika dikatakan pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, kita juga harus perhatikan ya tensisnya di situ dalam tensis Ibraninya akan. Jadi akan mati, pasti kamu akan mati, gitu kan? Makanya umurnya yang dari dulunya kekal menjadi hanya 1000 tahunan, di bawah dari 1000 tahun. Nah, di situ Tuhan tidak bisa menabrak dirinya. Nah, memang dia sudah mengatakan ya pasti kamu mati. Maka tidak bisa serta-merta, waduh, ku tarik gimana ya aturanku, atau maksudnya kerajaan manusia aja nggak bisa tarik loh, apalagi Tuhan. Itulah kenapa Tuhan memberikan janji, ya dikatakan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan itu. Oke, Lerben, silakan Lerben. Oke. Ini ada mau bertanya, Laskar Kristus sabar ya, satu-satu bro ya. Saya jadi gini, kenapa Tuhan, tadi pertanyaan apa tadi? Kelupaan apa? Kenapa tidak langsung diselamatkan setelah berbuat dosa? Kenapa tidak langsung? Diselamatkan kok ada buktinya. Allah datang, Kejadian 3:21, Allah datang menjumpai Adam, dicari malah. Adam, di dia doho, orang Batak. Di dia doho katanya. Datangan si Adam, di sini nih aku Tuhan. Jadi teofani dari Allah itu hadir menjumpai Adam, itu buktinya bahwa Allah hendak menyelamatkan Adam. Makanya ada diberikan pakaian dari kulit binatang kepada mereka. Itu bentuk keselamatan. Dan bahkan diberikan janji Mesias, Kejadian 3:15. Oleh keturunanmu akan meremukkan kepala dari si ular, si iblis, si penggoda itu. Jadi itu janji keselamatan. Jadi langsung diselamatkan kok Adam itu, ditolong, tetapi Adam tetap diusir dari Taman Eden. Kenapa?
Karena harus dilakukan konsekuensi dari dosa. Artinya dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah, tetapi kesalahan sekecil apapun harus juga mendapatkan konsekuensi. Itu namanya adil. Jadi Allah itu adil dan kasih. Kasih tidak boleh memberangus keadilan. Keadilan tidak boleh menghilangkan kasih. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah kepada Adam ketika jatuh dalam dosa. Oke bang. Nggak, maksud saya gini bang, maksudnya penyelamatannya kenapa waktunya itu kan setelah Kain Habel gitu, maksudnya kan punya anak nih bang. Ya, karena ada Kenapa konsekuensi tadi bro. Nggak secepatnya aja gitu, maksudnya waktunya itu, waktu penyelamatannya. Penyelamatannya kan sebelum Kain dan Habil lahir diselamatkan. Iya, sebelum Kain dan Habil lahir itu sudah diberikan janji keselamatan. Coba dibaca deh. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu di pasal 3. Sedangkan Kain dan Habil itu di pasal 4. Sedangkan keselamatan itu di pasal 3 ayat 15 dan ayat 21. Itu bicara keselamatan. Di situ belum ada si Kain. Kain itu baru ada di pasal 4. Maka dikatakan pasal 4, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya Habel. Jadi sebelum Kain dan Habel dilahirkan, janji keselamatan sudah diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Iya bang, maksudnya gini, kan setelah Adam jatuh ke dalam dosa ini kan Tuhan udah ngasih perjanjian penyelamatan tadi kata abang kan. Terus beranak Kain dan Habel. Kenapa nggak pas zaman Kain Habel itu aja Tuhan Yesus datang langsung menyelamatkan? Maksudnya penyelamatannya itu cepat langsung selesai bang gitu. Iya. Oh. Tapi gini bro. Ya, itu yang kita harus ngeri ya. Bentar. Silakan. Gini aja. Kalau sudah Allah menyatakan keselamatan itu di situ, Anda pasti tidak akan bertanya seperti ini. Artinya, iya itu aja. Kamu nggak akan bertanya seperti ini. Jadi artinya Tuhan itu punya timeline. Iya, timeline dalam berkarya. Di situ. Jadi Tuhan itu berkarya secara, itu hak prerogatif Tuhan lah. Gak bisa lagi kita urus. Kalau udah kayak gitu-gitu, kita kan hanya bisa melihat apa sih yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah rencanakan. Ya kalau kenapa nggak kayak gini-gini? Kalau aku tanya gini, kenapa nggak iblisnya aja sekalian dimatikan? Iya kan? Kalau nggak, kenapa sekalian aja Adam itu diciptakan sempurna, nggak ada kehendak bebas? Nah itu aku lebih parah lagi kalau bertanya kayak gitu-gitu. Jadi gini, kita kan diskusikan memahami apa yang sudah Tuhan Allah nyatakan dalam sejarah. Jadi bukan sedang sabar dong. Namanya bertanya sabar. Oke, silakan. Iya sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Oh, iya, panjang sabar itu. Oke, udahlah bertanyalah dirimu. Iya. Oke ya. Bro Laskar Kristus silakan. Ya, terima kasih Tulang. Dan diberi waktu. Janganlah tulang. Tulang itu tunangan langsung. Aduh. Bang KTP. Tulang KTP. Tulang itu tunangan langsung itu. Udah bertanyalah. Ini bukan tulang ini. Tulang. Ada perlu saya tanya ini. Saya tidak mengerti. Saya ini sebagai umat, bukan pendeta. Hanya saya sebagai anggota jemaat. Pertanyaan saya Tulang, kenapa Yesus melarang putri-putri Yerusalem menangiskan diri Yesus waktu di kayu salib? Tolong dibacakan dan dijelaskan sama saya. Baca dulu ayatnya deh. Nanti dia itu ayatnya Lukas 23 ayat 24. Lukas 23 ya. Ya, karena Yesus melarang putri-putri Yerusalem bahwa janganlah tangisi diriku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Itulah makanya saya bertanya kenapa tidak bisa kita menangiskan diri dia.
apa alasan Tuhan Yesus itu mengatakan kepada Maria, kepada putri-putri Yerusalem? Itu aja tulang. Mohon penjelasan supaya Lukas aku bingung 23 mengartikannya. ayat berapa? Lukas 23 ayat 24. 28 Le, 28. 24 aku baca nggak ada. 28. Hai putri-putri. Ayat 28. Aku bacakan tafsir Jil ya, Le Erben ya. Ya, mohon ya. Oke. Menandakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia sangat Hilang suaranya. tentang inilah Yesus juga tidak takut mati. Kematian bukanlah Suaramu putus. Halo. Diulangi aja coba. Oke. Tak ulang ya. Halo. Ya. Ini menandakan. Halo. Ya, oke. Aku gimana? Aman? Suaraku aman? Udah jelas. Oke. Ini menandakan bahwa para putri-putri Yerusalem tadi tidak perlu mengkhawatirkan Yesus. Karena Yesus sangat rela mati, Yesus tidak menginginkan apapun lagi. Karena untuk inilah Yesus datang ke dunia. Untuk salib inilah alasan salib. Yesus tidak takut mati ya. Kematian bukanlah teror baginya. Dia pergi ke salib dengan keberanian dan keberanian besar. Selain itu penderitaannya meskipun dia tahu itu akan sangat hebat dan menyakitkan, namun itu akan segera berakhir. Dia juga tidak bisa lama ditahan oleh kuasa maut, tapi akan bangkit dan akan pergi kepada Bapa dan ditinggal sebelah kanannya, dan itu seharusnya menjadi hal yang menyenangkan dan dapat ditambahkan dengan ini milik Bapaknya nasihat perjanjian, tujuan dan janji akan digenapi. Semuanya akan digenapi ya. Keadilan dipuaskan, hukum digenapi, dan kesempurnaan Allah dimuliakan. Dan keselamatan umat. Keren ini. Yeremia 31 ya. Jadi dibalik dari itu semua, itu ada janji Allah. Jadi sebagaimana, ya, dibalik dari itu semua, ada janji-janji Allah yang sebentar lagi dinyatakan. Jadi kayak misalnya seorang wanita yang pada waktu melahirkan, dia kan susah sekali, tetapi begitu lahir itu sukacita sekali gitu loh. Jadi itulah kenapa Yesus mengatakan tidak perlu khawatir, wahai putri-putri Yerusalem. Seperti itu. Di situ jatuhnya ya. Bukan ada hal yang Iya. Jadi karena memang penggenapan segala sesuatu itu akan terjadi. Ya, lanjut deh. Yesus katakan, gak usah kau tangisi aku. Karena Yesus sudah tahu dia akan bangkit pada hari ketiga. Yang perlu kamu tangisi dirimu artinya apa? Kalian akan menghadapi banyak hal. Apalagi setelah Yesus berangkat ke surga. Ya kan, ketika Yesus tersalib kan terjadi kegoncangan bagi murid-murid sampai Petrus, aku pergi mau menjala ikan katanya. Walaupun Yesus akhirnya datang juga menjumpai Petrus toh. Karena murid-murid itu terguncang juga ketika Yesus mati di salib. Karena guru mereka yang mereka banggakan, yang mereka cintai tersalibkan. Iya, betul. Jadi Yesus mau mengingatkan, waspadalah kalian akan apa diri kalian. Kalau aku bangkitnya aku nanti hari ketiga katanya. Nah, itulah pemahaman yang bisa kita lihat juga dari sini ya. Malah dikatakan berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Oh iya. Tidak pernah menyusui. Ini ayat 29 itu. Ya, betul. Itu berbicara pengharapan akan masa depan dan sekaligus nanti akan datangnya para siksaan-siksaan. Jadi itu hari yang akan datang. Iya. Jadi ketika setelah Yesus mati bangkit kan terjadi juga banyak penganiayaan terhadap orang Kristen. Bahkan penganiayaan yang paling mengerikan itu tahun 70. Ketika bait Allah, banyak orang berkumpul di bait Allah, dibunuh orang. Katanya darah di bait Allah di mana itu di sekitar bait Allah itu setinggi mata kaki katanya darah itu. Ada pernah ku dengar orang bicara kayak gitu. Kenapa? Karena banyak orang dianiaya. Jadi Yesus mengatakan itu kalian harus waspadai, harus siap ke sana. Itu, bro. Iya, dan juga apa ya?
seperti yang dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu gitu kan. Kalau kamu tidak mendengarkan mereka, maka itu kan ada satu upah gitu kan. Kalau tidak mendengarkan. Nah, eh, runtuhnya bait suci itu juga berhubungan dengan ketidaktaatan bangsa Israel atas apa namanya? eh, atas nubuatan itu. Jadi dia tidak mendengarkan perkataan Yesus, makanya Yesus mengatakan semua batu ini tidak akan dibiarkan tinggal, semuanya akan dirungkatkan. Ya. Wah, ini bahasanya udah pakai rungkat ya. Yang penting jangan yang punya rungkat itu. Jangan sampai. Aku tadi dengar suaranya Bro Mandau, kan kecil kan, ku gedein. Giliran Kak Safita suaranya kencang banget. Iya. Bang, satu lagi bang. Telinga digendam. Bang. Oh iya, gimana Bro Mandau? Tapi aku minta tolong ya, teman-teman, kayaknya habis ini kan Mas ada doa nih di FIC. Jadi aku nanti kita habis satu pertanyaan ini kita jawab terus kita doa ya. Kita tutup. Oke. Silakan. Ya, Dek Mandau. mengenai teofani ini. Teofani ini kalau di zaman sekarang ini apa masih Tuhan Yesus tuh masih berteofani kan? Kayak misalnya cerita-cerita saya mimpi ketemu Tuhan Yesus, bertemu Tuhan, apa itu termasuk teofani atau gimana bang itu bang? Kalau kayak gitu tuh. Kalau teofani itu kan firman atau menampakkan diri dalam sosok manusia, malaikat atau ini gitu ya. Apakah teofani? Ya sekarang harus kita tanya, yang menampakkan diri itu apakah firman atau Yesus sendiri dalam kemuliaan? Tapi itu kan pengalaman rohani seseorang, spiritual seseorang. Dan pengalaman rohani atau spiritual seseorang itu kan yaitu hal-hal yang terjadi. Kenapa masih bisa itu terjadi? Karena Yesus berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Yesus bisa menyatakan diri kepada seseorang dengan cara yang ajaib, ya wajar orang dia berkuasa di bumi di surga. Tapi bagi orang yang mengatakan aku sudah melihat Yesus tapi dibuat-buat, hati-hati kau. Hati-hati, kau bisa tersesat dan menyesatkan. Nah itu aja. Saya katakan bisa Yesus melakukan itu, orang dia berkuasa di bumi di surga kok. Jadi bukan teofani lagi, memang dia menyatakan diri karena dia berkuasa di bumi di surga. Itu aja aku yang ku yakini. Oke. Ada lagi bang mungkin yang mau nambahin bang? Saya masih butuh pengetahuan itu. Nah, apakah itu termasuk teofani apa emang bukan gini. teofani? Ya gini. Kalau pengalaman pribadi monggo ya silahkan. Tetapi jangan pengalaman pribadi itu dijadikan doktrin. Karena kanon Alkitab itu sudah ditutup. Jadi jangan pengalaman pribadi dijadikan doktrin. Sah-sah saja seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Monggo silahkan. Ya. Tetapi kalau terus kemudian itu dipampangkan di gerejanya, kemudian itu menjadi dasar doktrin gerejanya. Nah ini yang menurut saya sih kurang tepat, gitu ya. Karena kita berdasarkan pada firman yang ada tertulis, gitu. Oke teman-teman mungkin gitu ya. Maaf ya ini Kak Safita malah saya naikin tapi nggak ngapa-ngapain. Gak apa-apa, santai aja. Sambil nyimak ya. Sambil nyimak. Yuk kita berdoa yuk. Ya berdoa. Kak Safita mau doa mungkin? Jangan saya baru datang. Oke. Yaudah. Layar band, silakan layar band. Kita tutup doa. Bapak, kami bersyukur kami boleh membicarakan kebenaran-Mu yang agung dan mulia. Sudah banyak orang mendengar, Bapak berkati. Kami percaya firman-Mu yang sudah dibicarakan, diberitakan kepada setiap telinga yang mendengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berkatilah mereka yang mendengar,
lawatlah hati mereka. Yang keras dilembutkan, yang terselubungi disingkapkan, dan mereka yang memiliki rasa haus dipuaskan oleh kuasa-Mu melalui Roh Kudus. Terima kasih untuk semua kebenaran yang sudah kami sampaikan dan yang sudah didengarkan oleh banyak orang. Segala kepujian kemuliaan hanyalah kepada-Mu ya Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah, dan kami mau hidup terus dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Shalom kawan-kawan. semuanya. Ya, Tuhan Shalom, memberkati. Terima kasih shalom. kawan-kawan ya. Thank you. Saya hentikan live. Kita